Berkat Tuhan untuk seluruh umat paroki Maria Bunda Karmel. Pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 dalam bulan kunjungan Maria Bunda Karmel kepada keluarga. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tema Santa Maria menurut pengalaman Santo Yohanes Maria Vianney. Maria Vianney adalah seorang imam. Ia dilahirkan di Lyon, Prancis pada tahun 1786. Ketika masih kanak-kanak, ia suka menggembalakan dombanya sambil berdoa. Ketika beranjak dewasa, ia meminta izin kepada ayahnya untuk menjadi imam. Yohanes Vianney sangat saleh, hanya saja ia kurang pandai. Hampir seluruh pelajarannya dilalui dengan susah payah. Ia hampir tidak lulus dalam setiap mata kuliah yang diambilnya. Pernah suatu ketika, karena kesulitan dalam belajar bahasa Latin, ia pergi berziarah ke kapel Santo Yohanes Regis. Setelah ziarah, ia tetap saja mengalami kesulitan dalam bahasa Latin. Hanya bedanya, ia tidak pernah berputus asa. Kendati mengalami kesulitan dalam studi, Tuhan menolongnya hingga ia memperoleh rahmat tahbisan. Setelah ditahbiskan, karena dianggap kurang pandai, maka ia ditempatkan di desa terpencil bernama Ars. Nah, di sana karyanya semakin berkembang berkat kekudusan hidupnya. Setiap hari ia berlutut di depan patung Maria pada lantai yang dingin tanpa alas untuk berdoa rosario. Hari-hari hidupnya dibaktikan di ruang pengakuan dosa, dan ia diberi anugerah untuk mengenal isi batin orang yang mengakukan dosanya. Berkat kekudusannya, desa Ars yang semula terpencil menjadi terkenal. Bahkan para uskup juga datang ke sana untuk mengakukan dosa dan meminta nasihatnya. Pengajarannya tentang Bunda Maria diungkapkan dengan sederhana dan menyentuh, seperti dikatakannya, Santa Perawan Tersuci menempatkan dirinya di antara putranya dan manusia. Semakin berdosa kita, semakin besar kelemah lembutan dan belas kasihan yang ia rasakan bagi kita. Anak yang menyebabkan ibunya meneteskan paling banyak air mata adalah anak yang paling dicintainya. Tidakkah seorang ibu senantiasa bergegas menolong anaknya yang paling lemah dan paling rentan terhadap bahaya? Tidakkah seorang dokter di rumah sakit lebih memperhatikan mereka yang menderita sakit yang paling serius? Lihat betapa amat baiknya perawan tersuci. Selain itu, ia juga menganjurkan dua salam Maria sesering mungkin. Ia berkata demikian, Salam Maria adalah dua yang tak pernah membosankan. Devosi kepada perawan tersuci begitu nikmat, begitu manis, dan begitu menyegarkan jiwa. Tidak ada rahmat datang dari surga tanpa melalui tangan-tangannya. Jika kita menggenggam sesuatu yang harum, maka tangan kita akan mengharumkan apa saja yang disentuhnya. Biarlah dua-dua kita melewati tangan-tangan perawan tersuci. Ia akan mengharumkan dua-dua kita. Santa Maria Vianney wafat pada usia 73 tahun setelah ia membaktikan hidupnya sepanjang 42 tahun di Ars. Ia digelari kudus dan menjadi pelindung setiap pastor paroki. Semoga melalui pengalaman Santa Maria Vianney ini, kita semakin mampu untuk meneladani Santa Perawan Maria Bunda Karmel dan semakin mampu mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati.